lagi ngapain sih ini kayak meres-meres gitu kayak dari tadi kayaknya serius banget gitu. Ini padahal kan cuma plastik. Ini kenapa? Ada apa dengan plastik-plastik ini? Ini lagi dilipat biar dirapihin supaya kita bisa memperpanjang penggunaan si plastik ini daripada kalau misalnya sekali pakai biasanya kan dibuang, tapi kalau misalnya sekarang kita rapihkan kemudian kita lipatnya rapi bisa kita simpan untuk penggunaan yang kedua, ketiga, keempat kali gitu loh, Met. Betul, berarti memang pemakaiannya tidak sekali pakai kan, jadi lebih ramah terhadap lingkungan. Kalau ngomong tentang ramah lingkungan nih, liatin. Sebenarnya aku juga nih pemirsa, ini nih. Apa? Ya, ini tumbler. Botol minum aku selalu bawa kemana-mana sendiri karena agak ribet juga dan kasihan Bumi ini kalau setiap mau beli, mau minum beli, mau minum beli gitu kan. Selain tumbler sendiri, aku juga bawa ini nih sedotan atau straw yang terbuat dari stainless. Jadi kemarin ini kebetulan ini aku dapat dari salah satu, ini souvenir, ini souvenirnya pernikahan salah satu campersnya Bincang Sehati Weekend namanya Asep dan Alfi. Saya dapat ini makanya saya selalu bawa kemana-mana. Berguna dan bermanfaat ya. Terima kasih Asep, terima kasih Alfi ya, ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat untuk saya. Betul, kita udah ngobrol banyak tapi kita belum menyapa pemirsa. Oh iya lupa ya, oke. Ya pemirsa kita ketemu lagi di Bincang Sehati Weekend bersama saya Raden Madlias dan saya Ayu Sutomo. Nah, kalau kita berbicara tentang seperti ini, tadi kita udah buka dengan saya minum-minum cantik dengan tumbler sendiri, ada straw milik sendiri. Ayu lagi ngelipet-ngelipet plastik supaya bisa dipakai lagi. Makanya kita hari ini akan membahas bagaimana kemudian kita sebagai anak muda ini harus peduli terhadap lingkungan. Benar, harus benar-benar peduli terhadap lingkungan. Karena kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, terus siapa lagi gitu kan. Lagi pula dengan bawa tumbler, kemudian bawa straw yang bisa dipakai berulang kali. Ini kan bisa lebih ramah lingkungan, lebih sehat dan lebih hemat juga loh. Iya betul, ini saya sudah pakai itu Asep merit bulan apa ya, udah beberapa bulan yang lalu. Ini saya masih pakai aja dan it still looks good, pemirsa. Pastinya. Sesuai dengan topik kita ya hari ini. Kita membahas apa sih hari ini? Ya, muda dan peduli lingkungan. Bener banget. Anak muda harus peduli dengan lingkungan agar lingkungannya bisa lebih sehat, lebih juga lestari gitu kan ya, Bet ya? Betul, kalau kita berbicara tentang muda peduli lingkungan, apalagi di momen Hari Air kali ini, kita akan berbicara banyak tentang bagaimana kemudian anak-anak muda di Indonesia ini jauh lebih peduli terhadap lingkungan dan movement atau gerakan apa saja yang sudah dilakukan. Karena kalau kita lihat di media sosial pemirsa, ini banyak sekali kemudian anak-anak muda yang tanam mangrove lah, bersih-bersih pantai lah, bagi-bagi tumbler lah, dan itu merupakan movement yang sangat positif. Nah, bagaimana untuk menjaga supaya movement-movement ini tetap sustain ke depannya, kita akan membahasnya dan itulah topik kita hari ini di Bincang Sehati Weekend. Kembali lagi pemirsa di Bincang Sehati Weekend. Dan kita akan melanjutkan pembahasan obrolan kita masih dengan Mbak Diti dan sudah ada sekarang Mas Diki. Mas Diki ini adalah Head of Product e-Recycle. Mas Diki, ini kalau tadi kita berbicara tentang peran pemuda untuk peduli lingkungan dengan Mbak Diti, sekarang kita ke Mas Diki. Kalau berbicara tentang peduli lingkungan, ternyata Mas Diki dan tim ini membuat yang namanya e-Recycle. Nah, mungkin ada pemirsa yang belum tahu apa itu e-Recycle dan konsen atau visi terbesarnya apa sih, Mas? Ya, e-Recycle itu adalah suatu layanan produk berbasis digital teknologi, di mana kami memang berfokus untuk mengajak masyarakat umum untuk juga mau berkontribusi dalam pengolahan sampah dari sisi pemilahan sampah, di mana pemilahan sampah itu sendiri sebagai bagian daripada daur ulang sampah. Sekarang ini memang masyarakat belum terlalu banyak atau aware terhadap masalah pengolahan atau daur ulang sampah ya, karena memang masih sekarang dipikirnya kita sekarang ini masih sifatnya kami mengurangi sampah tadi yang sudah mungkin disampaikan, kemudian kami juga tidak menggunakan barang-barang yang nanti berpotensi menjadi sampah, tapi ketika berbicara mengenai masalah daur ulang itu kayaknya kita serahkan ke orang lain, padahal sebenarnya mereka bisa terlibat di sana. Bisa terlibat dengan menggunakan e-Recycle ini gitu. Nah, prosesnya itu sebenarnya seperti apa sih? Kita sebagai masyarakat, e-Recycle itu berperannya di bagian yang mana gitu? Atau prosesnya bisa digunakan oleh masyarakat seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau pengolahan sampah sendiri di pengolahan atau daur ulang sampah sebenarnya itu 60% sampai 70% itu bisa disumbang oleh kontribusi masyarakat. Dari sisi apa? Dari sisi pemilahan sampah itu sendiri. Cuman kita sendiri suka nggak ngerti ya di lapangan, karena memang
Kita berpikir, sudah ketika saya sudah buang sampah, pasti ada pihak-pihak yang nanti memungut atau mendaur ulang sampah tersebut. Gitu. Nah, kami mengajak di sana dengan kemudahan aplikasi ini sendiri bahwa memang pada saat ketika sampah itu masuk ke pengolahan limbah, 50% ongkosnya sendiri adalah sebenarnya sortir. Di mana sebenarnya masyarakat sendiri pada saat sebelum membuang itu bisa berkontribusi di sana. Artinya mengurangi biaya beban daripada si pengolah limbah atau sampah ini sendiri. Oke. Berarti kalau berbicara tentang kita edukasi tentang masyarakat dulu. Ini kan e-recycle memang akan memilah-milah produknya itu sendiri, gitu, sampah-sampahnya seperti itu kan. Nah, tapi kalau berbicara tentang habitnya masyarakat kita, Mas Diki, ini tentang memilah sampah, saya pernah baca itu kalau nggak salah, ya di Indonesia kan ada 2 cuman ya, organik sama anorganik. Gitu. Kalau di Jepang saya kalau nggak salah, itu ada 22 jenis sampah yang dipilah. Indonesia gimana ini, Mas? Nah, semakin banyak kondisi industri yang semakin meningkat, artinya semakin banyak jenis barang kan, jenisnya pun makin banyak, turunannya juga makin banyak. Kalau dulu berbicara masalah organik dan non-organik, kemudian di anorganik masih ada plastik, masih ada kertas, dan seterusnya. Ada plastik, di bawahnya juga masih ada varian-varian lainnya yang lebih kompleks. Nah, kita sebenarnya tidak perlu selalu banyak tahu, artinya harus berkecimpung murni di sana. Tapi artinya bahwa paling tidak kita sudah memilah dari jenis-jenis sampah tersebut, baik plastik maupun kertas. Kemudian beberapa jenis plastik itu kita bisa copot, misalnya botol kemasan, di sana ada tutupnya, ada labelnya, bisa dicopot dan dibuang seperti itu. Itu sudah memudahkan paling tidak sekitar 50% pekerjaan daripada industri pengolahan limbah. Nah, ada satu lagi masalah bahwa seringkali kita juga lupa bahwa sampah yang kita hasilkan sering kita buat menjadi kotor, kita campur dengan makanan, akhirnya menjadi residu. Residu ini sendiri memang salah satu dari komponen jumlah sampah yang ada di tempat pembuangan limbah ya, itu sekitar kurang lebih 5%. Di mana residu ini tidak bisa lagi diuraikan lagi, tidak bisa didaur ulang. Penyebabnya apa? Banyak sekali. Salah satunya adalah dari kegiatan kita sendiri, mengotori sampah itu dengan makanan, akhirnya kita buang, kita berharap bahwa itu akan didaur ulang, padahal sebenarnya tidak sulit untuk didaur ulang. Kalau sudah tercampur seperti itu justru sudah sulit untuk didaur ulang gitu ya. Makanya balik lagi peran masyarakat untuk memilah di awal tuh justru penting banget gitu. Oke, nah aku mau ke Mbak Diti sekarang. Mbak, kalau Mbak Diti sendiri melihat aplikasi yang dibuat sama e-recycle ini gitu sebagai satu bagian dari melestarikan lingkungan, bagian kemudian mendaur ulang sampah, itu Mbak Diti ngeliatnya gimana sih? Itu satu kemudahan dan balik lagi adalah wadah untuk anak muda zaman sekarang karena kan semuanya serba digital ya gitu. Tapi yang memang secanggih-canggihnya alat memang perlu edukasi dari mulut ke mulut atau memang di alatnya itu sendiri ada materi edukasinya. Banyak sekali platform-platform digital yang memang sekarang sedang berkembang untuk pengelolaan sampah dan kami selalu berdampingan, misalnya ajak berdampingan untuk edukasi yang offline seperti apa gitu, karena yang online sudah dikerjakan. Jadi yang offline seperti apa, misalnya mungkin sebenarnya asisten rumah tangga juga bisa memakainya gitu, karena yang melakukan pemilahan mungkin di rumah gitu. Ya. Atau ibu-ibunya balik lagi mungkin karena banyak banget misalnya anaknya yang download tapi nanti yang mengerjakan adalah ibunya atau asisten rumah tangganya. Jadi kita bisa lihat mungkin targetnya memang pas untuk anak muda, tapi kita lihat extended-nya lagi, siapa lagi yang bisa menggunakan ini. Oke, online, offline dua-duanya harus jalan untuk melestarikan lingkungan, termasuk juga berkaitan dengan Hari Air. Hari ini melestarikan air yang ada di bumi ini sekarang gitu. Nah, kalau Mbak Diti sendiri melihatnya itu gimana sih kondisi air di bumi saat ini, kedepannya akan gimana? Kalau kita nggak ngelakuin sesuatu akan jadi apa itu? Serem banget sebenarnya kalau dengar penjelasan. Kalau penelitian ada yang bilang bahwa air tanah khusus di Jakarta memang sudah tercemar mikroplastik itu sendiri kan. Tapi mikroplastik dari mana itu sumbernya macam-macam gitu. Yang jelas kalau nasi sudah menjadi bubur, yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga dengan menguranginya gitu. Mungkin ada yang berpikir bahwa nanti sumber daya yang di bumi ini akan recover dengan sendirinya gitu. Bisa iya, bisa enggak, tapi yang pasti yang harus recover adalah kebiasaan manusia itu sendiri yang ada di bumi ini gitu. Kalau misalnya ngomongin nanti kedepannya seperti apa, sebenarnya sekarang sudah banyak gerakan yang menjaga si sumber daya air tersebut dan bagaimana kita nanti memastikan bahwa yang kita lakukan itu harus terukur.
Harus terukur memang misalnya nih kegiatan pengurangan di darat apakah efektif untuk menjaga si air lautnya gitu. Itu harus terukur dan itu perannya siapa? Perannya semuanya, baik masyarakat, pemerintah gitu ataupun mungkin warga yang tinggal di tepi pantai misalnya seperti itu. Jadi yang saat ini bisa kita lakukan adalah mencegah dengan mengurangi konsumsi yang mungkin berlebihan. Memang peran masyarakat semua lini juga harus dilibatkan seperti itu ya. Nah kalau kita berbicara tentang peran ini sendiri, trennya seperti apa Mas Diki? Apakah teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi ini secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah terbentuk habit yang baru untuk kemudian lebih peduli terhadap lingkungan? Betul. Kami berusaha melihat dulu konteksnya bahwa apakah produk yang kami keluarkan nantinya memang applicable di lapangan. Nah, di sana kami lihat bahwa memang masyarakat banyak sekali sudah menghabiskan waktunya dengan menggunakan aplikasi. Dan aplikasi sendiri memang sangat personal sekali ya. Kami memandang bahwa permasalahan problematika sampah ini sendiri bisa dipecahkan lebih efektif kalau langsung dari sumbernya langsung. Di mana penghasil sampah itu pertama adalah masyarakat. Nah, jadi kami berikan kemudahan di sana dan saya lihat bahwa pertumbuhan antara yang tadinya meminta untuk order dari tadi biasanya institusi, bank sampah atau lapak, sekarang sudah masuk ke rumah-rumah. Rumah tangga ya? Rumah tangga, ibu-ibu, dan mereka banyak juga yang mereka sebenarnya bukan tertarik karena dapat reward, tapi mereka memang peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Artinya memang banyak masyarakat sekarang ini mau, tapi mereka mungkin nggak tahu bagaimana caranya. Berarti intinya adalah permasalahan terbesarnya mereka mau peduli tapi tidak ada motor penggeraknya seperti itu ya. Nah apakah memang dengan didukung motor penggerak seperti ini sebenarnya masyarakat peduli Mas? Ya, pelan-pelan ya, butuh waktu di sana. Memang kalau kita berbicara masalah kegiatannya, organisasi, gerakan-gerakan, aksi dan lain sebagainya, memang terlihat kalau di beberapa sosial media sangat gencar. Walaupun tadi ujung-ujungnya kita harus lihat juga indikatornya, indikator sampah itu sendiri. Biasanya kita lihatnya dari timbulan sampah yang timbul setiap tahunnya. Nah dari tahun ke tahun memang untuk saat ini masih belum terlalu efektif. Walaupun memang kalau kita bilang ada tren penurunan di sana. Nah memang butuh waktu, tapi memang peran anak muda sendiri yang harusnya diperkencang. Karena kenapa? Anak muda itu sendiri masih dari sisi sosiologisnya, mereka masih mencari jati diri, mereka ingin menjadi penggerak suatu hal ya, dan mereka sudah mulai peduli terhadap kondisi sekitar mereka, termasuk isu lingkungan ini. Terakhir untuk Mbak Diti juga Mas Diki, harapannya terkait dengan kelestarian lingkungan, kemudian juga dengan Hari Air, harapannya itu seperti apa sih lingkungan, air kita saat ini ke depannya? Silakan Mbak Diti dulu mungkin. Kalau yang pasti selalu kita suarakan adalah jadilah konsumen yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti gini, kalau misalnya mau keluar rumah nih langsung ada planning, nanti belanja atau enggak gitu. Kalau misalnya belanja, siapin kantong belanja di sendiri dari rumah supaya nggak pakai kantong plastik. Tapi terus kalau misalnya bisa belanja di toko curah misalnya gitu yang tidak menyediakan kemasan, ya kita coba aja membiasakan belanja untuk membawa tempat-tempat makan atau alat-alat wadah sendiri. Ala bisa karena biasa ya. Betul. Oke, Mas Diki. Ya, saya mau sedikit menyinggung untuk generasi muda ya, bahwa pertama satu jadilah mulailah dari diri sendiri. Betul. Mulailah dari lingkungan yang paling terdekat yaitu rumah. Mungkin kalau di rumah, kalau misalnya dia ngekos di kos-kosannya, mulailah memilah sampah. Dan yang mungkin yang terakhir bagi kita sih, kalau memang memungkinkan dan punya waktu banyak, ikutlah kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan aksi untuk peduli lingkungan. Sekarang sudah banyak organisasi-organisasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, seperti Karang Taruna juga paling terdekat, atau bank sampah yang di lingkungan mereka. Mudah-mudahan kita berharap suatu saat kita bisa menjadi suatu negara di Asia yang bisa mencanangkan atau menggolkan zero waste di Indonesia. Nah itu zero waste, semoga nanti Indonesia bisa seperti Swedia, satu-satunya negara yang mengimpor sampah. Ya, kalau berbicara juga dengan kaitannya dengan Hari Air, juga kalau berbicara tentang peradaban manusia dimulai dari sungai kan. Ya, nah, betul. ada 13 das di Jakarta yang harapannya kita menjadi isu air, banjir segala macam itu menjadi isu utama yang harus kita sama-sama jaga. Terima kasih Mas Diki, terima kasih Mbak Diti sudah hadir. Dan kita akan melanjutkan ya pembahasan topik ini. Selanjutnya kita akan sedikit berkarya. Kita akan mencoba membuat sesuatu yang berharga dari sesuatu yang mungkin tidak, mungkin yang dipandang sebelah mata. Ya, intinya adalah dari limbah jadi berkah ya pokoknya gitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati Weekend.